apa sih sebetulnya model bisnis dari UMKM 4.0 ini, Pak Tutuk? Ya, era digital ini kan kita harus manfaatkan sebaik-baiknya ya untuk bisa Mhm. mendorong UMKM jauh lebih berdaya saing, jauh punya penetrasi pasar, bisa dibiayai oleh perbankan gitu ya. Tentu kita harus betul-betul menyiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Makanya kami di Bank Indonesia menyebutnya sebagai UMKM 4.0. Bagaimana Iya. kami menciptakan UMKM yang bisa melakukan pemasaran melalui e-commerce atau marketplace gitu ya. Mhm. Bagaimana mereka juga dibekali dengan kemampuan digital, literasi digital gitu ya. Mereka juga bagaimana nanti kita berikan mengenalkan dengan Grace. Dengan Grace maka mereka punya dengan pandemi ini sangat mendukung sekali dan Mhm. itu bisa nanti dengan Grace mereka punya akses keuangan. Kalau mereka sudah punya akses keuangan, kalau mereka sudah bisa pasarnya semakin luas melalui era digital, dan juga mereka literasi digital, kemampuan digitalnya juga cukup tinggi, skill usahanya, tentu ini juga akan dengan sendirinya terjadi financing kepada mereka. Nah, financing pun kita juga bekali mereka, bagaimana mereka bisa mengakses tidak hanya lembaga keuangan perbankan, tapi juga lembaga keuangan misalnya dari fintech dan sebagainya. Saya Mhm. kira itu Mhm. peluang yang besar untuk mereka untuk berkembang. Kuncinya adalah daya saing dengan Mhm. meleverage mereka dengan menggunakan digital. Seperti itu. Ini sudah berjalan atau seperti apa, Pak? Responnya dari UMKM sendiri di Kalimantan Timur bagaimana dengan adanya program UMKM 4.0 ini? Jadi tadi ya dengan di tingkat digitalisasi yang cukup besar, transaksi e-commerce-nya juga besar, kris kami adalah tertinggi gitu ya. Mhm. Cepat sekali kembang dari 20 ribuan sekarang sudah 90 ribu sampai 100 ribu. Jadi 4,5 kali sampai 5 kali lipat dalam waktu setahun. Kecepatan krisnya, artinya juga Oke. transaksi e-commerce-nya juga naik meskipun dalam pandemi. Jadi mereka penerimanya kami sudah melakukan ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sebelum adanya Oke. pandemi gitu ya. Mhm. Mhm. Munculnya isu digitalisasi itu kami melakukan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan para entrepreneur atau sociopreneur Kalimantan Timur gitu ya, pengusaha yang sukses di sini yang peduli. Kami juga datangkan tamu-tamu dari level nasional untuk mendampingi, melatih, memberikan bantuan teknis. Dan Iya, mereka iya. sangat antusias karena sudah seribuan lebih UMKM yang sudah kami latih. Jadi tahun Mhm. ini kami sudah selesaikan sekitar 350 UMKM dan termasuk kami Oke. menciptakan mentor-mentor baru, coach baru atau fasilitator baru, dan juga hampir 350-an UMKM dari berbagai jenis, mulai dari subsisten, pertanian, ya, nelayan, dan tentu industri manufaktur, kerajinan, dan sebagainya. Mhm. Saya kira Tantangannya itu. apa, Pak? Pasti kan ada banyak ya, maksudnya walaupun tadi dijelaskan banyak sekali pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira tantangan di balik itu apa sih sebetulnya dan bagaimana Bank Indonesia bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pak Tutuk? Ya, jadi tantangannya cukup banyak ya. Kalau kami lihat yang paling penting adalah saat ini tentu paling utama daya saing dulu ya, karena Mhm. digital itu kan alat kita untuk bisa mencapai tadi saya bilang UMKM 4.0, tetapi tantangannya pertama adalah meningkatkan daya Mhm. saing produk, barang maupun jasa itu yang paling penting. Yang kedua adalah literasi, Mbak, literasi dan kemampuan Iya. digital, termasuk SDM. Dengan teman-teman itu memang Kalimantan Timur beda dengan di Jawa gitu saya ya. Jadi Mhm. SDM Mhm. yang mampu mengelola e-commerce dengan baik itu adalah tantangan tersendiri juga gitu ya. Iya. Dan termasuk literasi edukasi kepada mereka. Dan yang Mhm. juga tadi saya bilang dengan luasan kayak Jawa tapi penduduknya sedikit gitu ya, kayak jumlahnya sekitar kayak Surabaya dan Malang, tetapi luasnya sejawa bisa dibayangkan, kita punya daerah 3T, terpencil, terluar dan tertinggal, misalnya seperti Mhm. itu. Nah, Mhm. yang terpencil itu jaringannya kadang-kadang itu yang agak tantangan Nah. tersendiri. Jadi misalnya daerah-daerah kabupaten yang terpencil, mereka punya produk-produk yang unik. Alhamdulillah Mhm. Kementerian Infocom kan juga sudah mulai ya sekarang ini target-targetnya sampai seluruh kecamatan kalau tidak salah ya. Itu merupakan suatu peluang bagi kami. Mhm. Mhm. Rendahnya utilisasi e-commerce juga, Mbak. Jadi terutama Oke. tapi di sektor pertanian dan industri olahan. Ini yang kami coba dorong terus dan termasuk ruang lingkup pemasaran. Jadi teman-teman masih banyak bergerak di lokal kebanyakan. Nah, ini yang sedang kami dorong masuk kepada minimal nasional gitu. Kami sudah banyak masuk ke nasional, platform digital nasional sudah mulai banyak. Dan Mhm. yang tidak kalah penting tentu keterbatasan modal dan akses finansial itu ya. Iya. Makanya Iya. kami dorong terus dan
data kami menunjukkan sekarang sudah mulai meningkat gitu ya, baik dari perbankan maupun dari fintech. Itu luar biasa, cukup meningkat. Jadi inilah menjadi tantangan yang memang mudah-mudahan bisa kita selesaikan juga nanti bantu untuk support pemerintah. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.